8 Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran dengan nomor mahasiswa 24010190092 dan nomor ujian 202025208157. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam IAIN Metro. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran materi di kelas 3, yaitu dengan materi iman kepada kitab-kitab. Kepada Bapak Ibu guru dosen semuanya, doakan semoga video ini berjalan dengan lancar dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, luar biasa. Allah. Baik anak-anak semuanya, agar pelajaran kita, proses pelajaran kita berjalan dengan lancar, Ibu minta satu orang memimpin doa teman-temannya. Silakan. Saja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kembali ke tempatnya. Anak-anak sekalian, sarapan nggak tadi pagi? Mandi nggak? Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu. Siapa teman yang nggak hadir hari ini? Apakah masuk semua? Baik, kita doakan teman-temannya yang nggak sekolah hari ini, yang mungkin sedang sakit atau berhalangan, kita doakan semoga lekas sembuh. Yang ada kepentingan keperluan, kita doakan semoga urusannya berjalan dengan amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Ibu minta kalian berdiri semua. Nyanyi semua ya nak ya.
Iya, coba apa? Iman kepada malaikat. Iya, kalau kemarin kita belajar beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu rukun iman keberapa, anak-anak? Kedua. Coba siapa yang tahu malaikat apa? Siapakah nama malaikat yang menunggu pintu surga? Kemudian siapa nama malaikat yang menjaga pintu neraka? Kemudian ada juga malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk kita. Ada sebelah kanan, sebelah kiri kita. Malaikat siapakah itu? Iya, kita. Alhamdulillah anak-anak ternyata masih mengingat nama-nama malaikat, termasuk rukun iman keberapa ya, materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Baik anak-anak, kita mau tumpuk anak soleh dulu, siap? Siap. 1, 2, 3. Tumpuk anak soleh. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, ya, dengan kita menyaksikan dengan aktivitas penayangan video, kalian menyaksikan video nanti, Ibu berharap anak-anak dapat memahami makna kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, dengan mengerjakan LKPD, Ibu berharap anak-anak dapat menganalisis informasi tentang kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, dengan berdiskusi, kalian dapat bekerja sama dengan teman-temannya berkelompok, ya, bekerja sama, bergotong royong dengan menerapkan sikap profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Dengan diskusi nanti, kan nanti ada yang presentasi, mudah-mudahan anak-anak dapat berdiskusi dengan hasil yang tepat. Itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Makan keliling, kita ke sana yuk dong. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Katakan Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh, tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh, nanti aku tunggu di lapangan ya dong. Hei dong, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo dong, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan dong, bukunya bagus-bagus. Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh, Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak, temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak, biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia.
dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Duh, bangun duh. Iya, alhamdulillah Syamil sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat nih jam kakak. Sudah setengah sore kan? Astagfirullahaladzim. Kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, kemudian kitab yang terakhir yang diturunkan Allah adalah kitab Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Kitab Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yaitu kita yang beragama Islam. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang membawa kebenaran, kemudian mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran ini disebut penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad. Selanjutnya kita mau apa ini? Kita mau diskusi dulu ya. Siap? Masih semangat? Nah, kalau masih semangat ini sudah Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Bagaimana alat-alatnya yang sudah Ibu sampaikan kemarin sudah dibawa? Gunting bawa semua? Bawa ya. Bahan-bahan yang lain sudah siap? Sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Ini Ibu akan bagikan LKP
LKPD ke kalian semua. Coba ibu bagikan dulu, nanti tolong dipahami. Sabar, ya. Ibu bagi dulu. Kalian simak baik-baik. Sudah dapat lembarannya? Sudah. Kalau sudah dapat lembarannya, coba diperhatikan anak-anak. Coba siapa namanya ini duduk dulu nak. Nah, ya itu sudah ibu bagikan LKPD-nya. Tugas kalian adalah coba diperhatikan di situ di lembarannya dikasih nama kelompoknya. Ya, jangan lupa kasih nama kelompoknya. Kemudian kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Tugasnya apa Bu? Di situ ada bentuk seperti ini. Kalian dapat seperti ini enggak? Dapat kan? Nah, nanti ini kalian gunting. Ada gambar gunting di sini. Nah, gambar gunting di sini kalian gunting bagian putihnya jangan sampai menyentuh yang warna hitam. Kemudian kalau sudah digunting kalian isi di sini ada apa? Nama kitab, penjelasan atau pengertian, kemudian apa namanya ini nak? Nabinya. Kalau Al-Quran siapa nabinya? Ya, begitu ya nak ya, paham ya? Nanti terus nama kitabnya, nama nabinya, kemudian penjelasannya. Baik anak-anak, sudah selesai semua tugasnya berkelompok? Sudah. Ibu minta kepada kelompok 4 yaitu kelompoknya Lindan. Silakan presentasi ke depan, silakan maju ke depan. Yang lain, tolong diperhatikan, disimak ya nak ya. Hasil dari presentasi kelompok 4. Ayo, apa hasilnya? Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Al-Mursalinda Muhammad Rizky. Saya ingin mempresentasikan Hasil hasil dari kelompok 4. Iya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama kitab 1. Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud, berisi peringatan, nasihat dan hikmah. Kitab yang kedua, Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa, berisi hukum-hukum syariat dan akidah. Kitab yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Isa, berisi penjelasan kebenaran dan ajaran tauhid. Yang kitab yang terakhir, Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Membacanya bernilai ibadah dan mendapat pahala. Iya, tepuk tangan yang